Shalom saudara, shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam nama Tuhan. Hari ini minggu pertama di September, tidak berasa sudah 9 bulan menjalani 2023. Kita masih diberikan kekuatan, masih disertai Tuhan. Kita patut bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kita memulai ibadah kita mainkan lagu Kami Perlu Kau Tuhan.
perlindungan-Mu Bapa, kami bersyukur. Kau yang kami andalkan, terima kasih, terima kasih. Satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan pemberkat, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bisa merasakan Tuhan genggaman tangan-Mu Bapa pada pagi hari ini setiap kami. Setiap kami memerlukan pertolongan-Mu Bapa, Engkau memegang erat tangan kami Tuhan. Ayo anakku, pegang tanganku. Aku beserta engkau, kata Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapak, sangat bersyukur Tuhan. Kita menjalankan 9 bulan Tuhan, bulan ini Tuhan, 9 bulan di 2023. Banyak perkara, sukacita maupun duka cita yang telah kami lewati Bapak. Dan ternyata tidak henti-hentinya untuk setiap kami Tuhan. Kami bisa rasakan Tuhan, dari pagi kita bangun, kami bangun Bapak. Kami menjalankan setiap aktivitas kami, baik sekolah, kuliah, bekerja, usaha, sampai kami tiba pulang rumah, bertemu keluarga besar kami. Kami merasakan keindahan-Mu Bapa. Sampai kami tidur kembali Bapa, Engkau memberikan kami mimpi-mimpi yang indah Tuhan. Membentengi kami Tuhan, melindungi kami siang dan malam Tuhan. Sangat luar biasa Bapak. Kami datang Tuhan kembali pada tempat ini Tuhan, karena hanya Bapa satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih. Kau melihat Kau sudah jabat Tuhan yang sangat setia Tuhan. Datang kepada berserah, meminta ampun Tuhan atas dosa
mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sejenak bangsa sedang menjadi perjalanan Tuhan. Kami ingin bersama-sama Tuhan memuji mulai dalam tidak ada kelewatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba Tuhan yang telah persiapkan Tuhan, memberikan waktunya Tuhan lebih untuk setiap kami bisa memberikan firman-Mu Bapa. Pimpin, penuhi segala kebutuhannya, urapi Tuhan keluar masuknya, berkati dia seperti Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih dapat diri saudara. Kita masih dapat penyembahan. Kita mau diam di hadirat Bapa.
Haleluya Yesus. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan di tengah kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin saudara. Luar biasa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Tiba waktunya kita akan memuji, memulaikan nama Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita akan menaikkan lagu Dia Raja.
ingat? Tiba saat kita dengar firman Tuhan, Tuhan kami menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bertuah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.
sudah banyak memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, juga berkenan di hadirat Bapa. Engkau memberkati setiap peran-peran yang sudah melayani kami, baik pujian, sehingga pemain musik Tuhan. Bila Engkau urapi, Engkau pakai pelayanannya lebih hari lebih heran di hadapan Engkau Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menjadikan saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap firman yang dikabulkan oleh hamba-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi kami, boleh tertanam tumbuh hidup dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kuasa-kuasa yang tidak senang di dalam kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami usir kami teging di dalam nama Yesus. Bila urapan Roh saja Tuhan yang mengurapi kami, biarlah setiap firman-Mu Tuhan kami boleh dengarkan dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap membekali hidup kami untuk kami lebih dekat dan setia kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus terlalu baik. Saya minta pemain musik MCC yang ada di tempat ini. Saya merasakan kalau Tuhan sudah memerdekakan negara kita, kita juga mau dimerdekakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan pujian yang mengatakan oleh anak-anak domba. Silakan kita sama bangkit berdiri. Kita ditebus oleh darahnya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan yang kudus sehingga kita juga mendapatkan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh anak domba, oleh darah anak domba, kita boleh ditebus, kita boleh disembuhkan, kita boleh mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau kita sudah memperingati hari kemerdekaan kemarin pada 17 Agustus, diri kita juga mau dimerdekakan, saudara. Kita tidak mau lagi dibelenggu oleh kuasa-kuasa dunia yang membuat kita tidak bebas. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak raja, kita harus mencerminkan. Kita boleh menjadi saksinya yang hidup. Karena kuasa yang hebat, kuasa yang ajaib. Pagi hari ini saya akan memberi judul renungan firman Tuhan, hidup yang dimerdekakan penuh pengharapan. Haleluya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 1
lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan. Saya udah kita sama bagi berdiri, kita menghormati ayat-ayat firman Tuhan, perkataan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Di sini Petrus memberi pemahaman, pengajaran kepada kita semua tentang iman Kristen. Petrus mengawali dengan perkataan ini, surat yang pertama-tama dengan pujian bagi Allah Bapa dan Putranya, yaitu Yesus Kristus, sebagai peringatan bahwa keselamatan adalah anugerah kasih dari Allah. Dari pemimpin pujian, dari kesaksian sudah berulang-ulang dikatakan, karena kasih anugerah kita ada pada hari ini, karena kasih anugerah kita boleh dalam keadaan yang baik, karena kasih anugerah kita boleh diberkati, karena kasihnya yang besar, kasihnya yang luar biasa, kita boleh ada pada hari ini. Ini semua karena anugerah, saudara. Kalau kita boleh menikmati hari-hari ini, jangan lupa ini karena anugerah. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena pintarnya saya, bukan karena bisanya saya boleh ada hari ini. Ini karena anugerah. Maka pujian dari awal sebelum firman naikkan pujian mengatakan, oleh darah anak domba Dia akan tebus semuanya. Kasihnya luar biasa, saudara. Kita merasa bersalah ya kalau kita tidak balas dengan kasihnya yang besar itu. Kalau orang Jawa suka mengatakan puhais, rasanya gimana ya, rasanya gak enak sekali. Bagaimana kita orang tuh menghadap Tuhan itu rasanya malu kalau kita tidak balas dengan kebaikan Tuhan. Berapa banyak ya Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Keselamatan adalah anugerah, belas kasihan Allah. Jangan lupa itu, saudara. Diingatkan lagi, Petrus berkata bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus orang percaya telah diberi apa, saudara? Kita boleh bernafas, diberi hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita orang hidup, diberi hidup, tapi kita tidak ada pengharapan, mati, saudara. Gak ada gunanya. Kita diberi hidup, kita mesti ada pengharapan. Pengharapan saya, anak saya akan jadi orang yang berguna, sehingga nanti pokoknya tetap setia di dalam Tuhan. Saya berharap suami saya ini lebih lagi setia di tengah keluarga. Saya berharap istri saya bisa menjadi penopang buat suami. Saling kita mengasihi, karena kita ada hidup, kita ada pengharapan, saudara. Kalau kita hidup tidak ada pengharapan, mati. Selalu ada pengharapan. Saya pun begitu. Saya ada pengharapan seperti ini, seperti itu. Saya banyak sekali pengharapannya. Tapi ingat, semua karena anugerah, karena pimpinan dari Allah kita. Dia akan memberikan semua itu. Hidup yang penuh pengharapan. Apa yang dimaksud oleh Petrus? Hidup yang penuh pengharapan. Pada tanggal 17 Agustus kita sudah merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena kemurahan Tuhan, saya juga bisa bertepatan di Malaysia melihat dan menyaksikan kemerdekaan
bangsa Malaysia. Itu tidak mungkin, saudara. Selesai acara seminar itu jam 10, kita mau pergi lagi lanjut melihat di KLCC itu, melihat lampu menara kembar yang luar biasa menyala, dia menyala seperti warna-warna bendera Malaysia. Dalam hati kepengen tapi tidak berani keluar suara, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang saya inginkan. Tuhan kasih, saudara. Dia bisa disediakan satu mobil, satu bapak, dia antar saya pergi ke sana. Saya ajak beberapa teman, tentu tidak saya berdua dia. Saya ajak beberapa teman, sehingga kita berjalan berlima dengan yang setir mobil. Yang lain rasanya pengen ikut tapi nggak bisa karena mobilnya sudah penuh, mobil sedan, ya saudara. Itulah saya melihat anugerah Tuhan ada bagi saya. Saya percaya Tuhan itu tidak memberi hanya untuk satu orang, Dia akan memberi buat kita semua. Tuhan tidak menganaktirikan seseorang. Tuhan akan memberi buat kita yang setia dan taat kepada Dia. Tuhan tidak melihat, kamu dari mana, kamu dari mana, kamu tinggal di mana. Tidak, saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Setelah sampai di tempat situ, saya mulai melihat lampu-lampu yang luar biasa, penuh ramai. Akhirnya kita di pinggir jalan, parkir, kita jalan, kita menuju sampai di tempat. Tapi di tempat sana apa yang saya temukan, saudara? Saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan betapa indah penciptaan Tuhan. Tuhan sanggup memerdekakan setiap negara dan negara. Tuhan juga sanggup memerdekakan kehidupan kita. Tuhan sanggup melepaskan masalah demi masalah. Di situ saya merenungkan. Sejenak saya diam, mereka bilang, kenapa Ibu Gembala? Saya bilang tidak, saya menikmati berkat Tuhan. Saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya rindu, saya ingin sekali jemaat GPDI Marturia merasakan kemerdekaan itu. Kalau bangsa dan negara Tuhan sanggup melakukan, apalagi dengan kehidupan kita. Dia sanggup, saudara. Beban apa yang kita rasakan? Dosa apa yang sekarang kita hadapi? Lepaskan semua itu. Kita akan mendapatkan kemerdekaan itu. Haleluya, kita dimuliakan Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan itu. Di satu sisi saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Di hari-hari terakhir, berapa rombongan kami semua bilang, kamu adalah orang-orang yang beruntung, Ibu, sampai bisa menikmati, bisa melihat, bahkan merasakan. Ya, saya bilang iya, amin. Saya mengatakan iya dan amin, karena saya mau di depan saya ada berkat-berkat yang lebih lagi yang Tuhan akan siapkan. Ingat, saudara, bahwa Tuhan, Dia sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia menyatakan bahwa hidup penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali dari kita, saudara, dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Keselamatan adalah pribadi demi pribadi. Tidak ada yang bergandengan tangan, tidak ada yang bertuntun, kamu mau diselamatkan sini saya aja. Tidak, saudara. Dari pribadi kehidupan kita sendiri masing-masing. Itulah keselamatan yang Tuhan akan beri. Saudara, sudah saatnya dan waktunya
tidak mengikuti, saya rasa rugi sekali. Saya sangat-sangat rugi. Saya tidak mau ketinggalan saudara. Saya akan bertanya, apakah kita mau dimerdekakan? Apakah kita mau dimerdekakan? Haleluya, kita mau dimerdekakan. Apakah kita mau menjadi yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita? Dipulihkan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan, sehingga juga dimerdekakan. Haleluya. Sekali-kali di antara kita, sesama teman maupun di tengah-tengah keluarga, ada kekecohan. Itu datangnya dari diri kita, saudara. Apakah kita mau mengalah, kita mau mengampuni, mau mengasihi? Kalau prinsip itu kita jalani, kita minta kepada Allah kita yang ajaib, itu pasti akan berlaku dan akan berjalan. Ditegaskan lagi bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah. Keselamatan dari Allah, saudara, bukan dari diri kita. Oh, saya bisa menjalankan ini, saya bisa menjalankan itu, saya akan bebas. Tidak. Seperti seorang bayi, kalau dia dilahirkan, dia tidak melakukan apapun. Orang Malaysia bilang, apa guna? Apa guna dilahirkan? Seperti kita-kita ini adalah anak Allah yang sudah dilahirkan. Seringkali Tuhan bertanya, apa gunanya kamu menjadi anak-anak aku tapi kamu tidak melakukannya? Tuhan begitu jelas menanya, apa gunanya engkau dilahirkan baru tetapi kamu tidak melakukannya? Jangan kita hidup sia-sia, saudara. Waktu berjalan terus, jam jalan terus, menit detik tidak akan menunggu kita. Akan berjalan terus. Kehidupan kita makin jalan makin luas. Saya sendiri juga merasakan, saudara. Tahu, kita baru mengikuti acara Natal Desember tahun 2022. Sekarang sudah bulan September, sebentar lagi memasuki lagi Natal Desember. Gak mungkin kita bilang tunggu dulu, umur saya di sini dulu ya, saya masih belum apa-apa nih, nanti baru nyusul. Gak ada tuh. Semua berjalan terus, berjalan terus. Jadi mau gak ada kemerdekaan dari diri kita, sehingga kita mau dimerdekakan oleh Tuhan. Kita mau mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tuhan tidak egois, saudara. Tuhan tidak egois. Tuhan tidak bilang, kau melayani aku tapi aku tidak melihat kamu. Tidak, saudara. Tuhan itu pengasih, penyayang. Anugerahnya yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dia mau memberkati kita semua. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada burung-burung, saudara. Firman Tuhan begitu jelas. Apakah kita mau jadi orang yang ya, iya, enggak, saudara. Iya, tidak, tidak. Kita mau mentaati firman Tuhan sehingga kita boleh dipenuhi dan boleh mendapatkan anugerahnya yang besar. Ini semata-mata bukan karena perbuatan kita kalau kita boleh berhasil, ingat saudara. Kita telah diperanakan oleh Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Seringkali kita mengatakan, puji Tuhan, terima kasih. Kalau saya boleh menjadi anaknya Yesus,
Bapa di atas segala Bapa. Dia adalah Raja, Raja yang mulia, Raja yang hebat, Raja yang ajaib. Kalau kita punya Bapa yang berhasil, penghasilannya itu 1 bulan ber-MM, kita pasti bangga. Oh, saya orang kaya. Apa sih yang saya nggak punya? Saya punya, karena Bapak saya punya. Itu dunia, saudara. Saya tidak menyalahkan kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita boleh memiliki MM yang tidak bisa dihitung M-nya, double M. Tapi yang terutama, kita adalah anak Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saya bangga, saudara. Saya kemana-mana, Ibu, emang Ibu orang Kristen? Saya anak Raja, saya anak Tuhan, saya anaknya. Saya selalu mengatakan seperti itu. Saya tidak takut. Disitulah kesaksian kita. Kita jangan buram-buram dan ragu-ragu, saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang diberdekakan oleh Allah. Jangan kita mau diikat terus oleh belenggu-belenggu si setan itu. Apakah kita semua anak raja? Atau kita mau menjadi anak setan? Tidak mau, saudara. Saya anak raja, Raja di atas segala raja, Bapa saya yang ada di dalam surga. Dialah penguasa, saudara. Dialah yang membuat dunia ini. Dialah yang mengampuni kesalahan dosa kita. Dia yang rela mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, mengalir, memberi kesembuhan buat sakit-sakit kita. Seringkali kita tidak menyadari itu. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita melupakan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat saudara saya. Kita baca di dalam 2 Korintus, Yohanes 1. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Melalui kebangkitan Yesus dan kematian, keselamatan anugerah dari diri kita yang Tuhan beri, saudara. Dia akan mengubah diri saudara dan saya, karena kita adalah anak-anak Allah, saudara. Luar biasa. Keselamatan mengubah diri kita. Keselamatan cuma-cuma yang Tuhan beri. Dia dapat mengubah diri kita. Kembali lagi kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 begini ayat firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, puji Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, puji Tuhan. Yang lama sudah berlalu, saudara. Yang baru datang. Kayak kita, kalau kita bisnis kan, kita tidak mau begini-begini aja. Atau kita bekerja, saya juga tidak mau pangkat saya di sini-sini. Saya akan naik terus. Firman Tuhan begitu jelas, saudara, mengatakan. Sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau hidup di dalam Yesus Kristus. Saya mencatat, saya menyanyikan 3 ayat ini.
kalau Tuhan memberikan firman-Nya buat kita, kita boleh renungkan. Apa sih perkataan Tuhan? Tuhan, Roh Kudus, berikan saya pengertian ayat firman Tuhan ini, sehingga saya boleh merenungkan, saya boleh menikmati. Roh Kudus akan memberi pencerahan buat kita, supaya kita lebih mengerti lagi apa ayat firman Tuhan. Satu ayat lagi kita baca di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saya ingin sekali kita baca sama-sama di dalam ayat 5. Efesus 2 ayat 5. 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Kalau kita mau bertobat, kita mau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang ada di saudara-saudara kita, di keluarga kita, kita akan diselamatkan, saudara. Gampang ya? Tuhan kalau memberi itu gampang sekali. Tapi kita ini yang seringkali susah melakukannya. Kalau kita mau maju, rasanya mesti didorong-dorong. Kalau disuruh doa, tak dulu gampang. Baca ayat firman Tuhan, gampang. Besok saya gak apa-apa deh, saya akan timbun. Akhirnya semua tidak terbaca, saudara. Itu saya tahu. Ada yang seperti itu, tapi saya percaya jemaat GPDI Marturian is the best. Haleluya, semua luar biasa. Karena pengasihan Tuhan, pemberkatan Tuhan buat kita semua. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita tidak mau tertinggal, saudara kekasih. Saya melihat kita dimerdekakan keselamatan kita, hidup yang penuh harapan. Pengharapan berarti harapan yang pasti. Kalau kita jualan, kita juga mau pembelanja kita datang, catat, saya mau belanja ini, catat. Setelah itu nanti saya balik lagi, terus dia gak balik lagi. Rasanya kecewa, saudara. Dia udah pesan begitu banyak, mungkin sampai 5 lembar, 10 lembar. Tiba-tiba saya uangnya gak cukup. Apa yang kita rasakan? Kecewa, saudara. Kecewa. Jadi sini yang mencatat, kita harus tetap bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah, saudara. Kita harus semangat dan bergairah. Kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan sukacita, mempunyai damai sejahtera. Lain dengan harapan duniawi yang semu dan buntu, saudara. Seringkali kita diberikan harapan-harapan, tapi akhirnya bohong. Kata lagu Gus Plus, saya ingat, hati senang walaupun tak punya uang. Tapi katanya, hati senang walaupun tak punya uang. Disambungin, bohong. Gak ada, saudara, yang mau tidak ada uang. Kita mau punya uang. Saya juga mau. Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa mengikuti seminar sampai ke Malaysia. Karena saya tahu uang itu penting. Kalau kita foto aja selalu cien-cien, ya kan? Selalu uang. Tidak lupa. Dulu kan jempol, sekarang uang. Karena dunia ini
dipenuhi dengan uang, saudara. Orang suka katakan bunga, bunga, dan bunga. Saya sudah banyak melihat, saudara, kalau kita banyak uang, kita pasti berbunga-bunga. Kalau tidak punya uang, seperti ranting yang kerontak, kering kerontak. Gua males, gua gak punya uang, gua gak mau pergi. Kapan saudara kita bisa mendapatkan uang? Gak mungkin tuh uang jatuh dari atas langit. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kaya. Dia menyediakan uang yang luar biasa buat kita. Tapi untuk di dunia, kalau di surga kita tidak butuh lagi itu semua. Ada satu orang mengatakan, saya banyak uang, nanti kalau saya mati, anak cucu saya bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat ini, betul. Memang betul, saudara, itu dilihat dengan dunia. Tapi kalau kita pulang ke surga, kita tidak bawa lagi. Berapa kamu punya MMM? Semua tidak ada guna. Tinggal malaikat Tuhan jemput ke atas. Di sana kita melihat surga yang mulia bersama Bapa di surga, hidup yang kekal. Jadi apa, saudara? Kita hidup di dunia ini, kita mau diberkati, kita mau merdeka. Sebab dari itu taati firman Tuhan, ikuti jalan firman Tuhan, sehingga kita boleh melakukan segala sesuatu dengan berhasil. Saya percaya kita disebut di sini tidak ada yang mau tidak berhasil. Kita ingin semua berhasil, saudara. Kita butuh yang namanya hidup dengan pengharapan kepada Kristus. Ingat, jangan salah, pengharapan saya bukan dengan manusia, pengharapan saya dengan Kristus. Tapi pengharapan kita dengan Kristus, Bapa di surga, dapat menggerakkan dunia ini sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Saya ingin melihat bisnis itu sudah di mata saya. Kayaknya saya pengen sekali bisnis itu. Minta kepada Bapak, dia sanggup melakukan semua itu. Dia bisa menggerakkan pekerjaan itu sehingga berhasil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita mau melakukan firman Tuhan, taat, setia, berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau diam dalam kehidupan saya. Berikan saya kemampuan sehingga saya boleh melakukan semua ini. Dia tidak pilih kasih, saudara. Satu persatu dia mengasihi, dia menyayangi, dia akan memberi. Tinggal dari diri kita, apakah kita mau, apakah kita setia pada dia. Tubuh kita adalah bait Allah. Jangan kita buat dosa. Sayang, saudara. Sayangi tubuh kita. Jangan mencemarkan tubuh kita. Kita mau dekat kepada Allah, karena Dialah yang memberkati kita. Kata Tuhan, tidak apa-apa kalau kemarin kamu berbuat dosa, kamu berbuat salah, tapi hari ini bertobat kembali kepada Dia. Dia akan memberkati. Karena firman Allah adalah firman yang hidup. Biar hidup kita tidak ada keputusasaan. Kalau orang yang putus asa seperti apa, saudara? Udah deh, gua nggak bisa apa-apa, saya stop sampai di sini. Tidak, saudara. Tuhan tidak membiarkan satu
hidup kita. Dia sudah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya selalu menopang. Mari padaku, datang kepadaku. Aku akan memeluk engkau. Aku akan mengasihi engkau. Saya bangga, saya memiliki Bapa di atas segala Bapa. Saya adalah anak Yesus. Dia adalah Bapa. Oleh kuasa firman Allah dan pendiaman Roh Kudus, harapan yang hidup ini mengubah jiwa kita, saudara. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita berubah. Haleluya. Oleh karena Yesus, oleh karena pendiaman Roh Kudus, jiwa kita diselamatkan. Inilah anugerah. Coba kita lihat di dalam Ibrani 4. Ibrani 4 kita baca sampai ayat 12b aja. Ibrani 4 ayat 12b. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lanjutannya kita sama-sama. 2, 3. Karena itu hidup kita yang sudah dimerdekakan, berharaplah kepada Yesus agar Ia memberikan kita keselamatan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Agar kita mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Firman ini merupakan pedang tajam yang menusuk, saudara. Lebih jelas lagi kita baca di dalam ayat 5. Ibrani 2 ayat Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jelas di sini mengatakan pedang yang bermata dua. Pedang itu tajam, saudara. Apa artinya? Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup memerdekakan, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah menentukan siapa yang akan memasuki perhatian Allah. Firman ini merupakan pedang tajam yang menusuk sampai ke dalam hati. Sampai apa, saudara? Menusuk sampai hati sanubari kita untuk mengetahui apakah pikiran dan motivasi kita itu rohani atau tidak. Pedang ini bermata dua, saudara. Pedang ini tajam sampai menusuk sampai ke sanubari kita.
menjadi pedoman hidup kita. Kita mau dimerdekakan, kita mau dipulihkan, diampuni oleh Allah kita. Sebentar kita akan masuk perjamuan Tuhan. Kita minta kepada Allah kita, Engkau yang beri kami kesanggupan. Mari saudara, saya sudah minta saudara bagi berdiri. Kita mau supaya Tuhan di hadapan kita tidak ada penjajahan atau permusuhan di tengah saudara-saudara kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami. Kita akan puji dan mengatakan, hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu.
setiap kami Tuhan, setiap usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan juga memerdekakan sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh tidak bersama kami, bahkan anak-anak kami mungkin dalam pekerjaan tempat yang lain. Tuhan, biar Engkau juga merasakan, mereka boleh merasakan kemerdekaan daripada Engkau, sehingga semua boleh dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang hebat, kami percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang hidup yang sudah membekali setiap kami. Kami percaya Tuhan, itu semua boleh tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus yang memampukan setiap kami sehingga kami lebih lagi mengerti apa yang Engkau katakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu bahkan Engkau yang ada dia bersama kami tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan doa sembahyang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Saya akan maju ke depan. Sebelum kita menjalankan perjamuan Tuhan, kita berdoa, kita tunduk berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah Bapa yang hebat, Allah Bapa yang luar biasa, yang kami panggil Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan menjalankan perjamuan Tuhan. Tuhan tolong perjamuan yang ada di muka kami, tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang tercurah bagi kami, keselamatan Engkau yang kami boleh nikmati. Biar Tuhan sucikan, kuduskan, Kau sebentar kami bagi-bagikan bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh menerimanya, mereka boleh merasakan, menikmati berkat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka melalui perjamuan Tuhan ini, mereka boleh menikmati semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih karena hamba-Mu yang akan membagi-bagikan Tuhan. Sekiranya ada kesalahan, Engkau yang ampuni sehingga dia layak boleh melayani Engkau. Sucikan, kuduskan Tuhan tangan-tangan yang akan menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
saudara dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Dengan mencucurkan air mata, kita datang bersujud di hadapannya, melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan, kami boleh layak Tuhan menerima. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku perusak kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita meminum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sudah menang Tuhan. Kami sudah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami disucikan, kuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Maka tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Sekali lagi ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Ajar kami Tuhan. Kami akan menerima kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami akan praktekkan di tengah-tengah keluarga kami, di setiap lingkungan kami, di setiap saudara-saudara kami, di setiap kakak adik kami. Kami boleh menjadi berkat karena anugerah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang baik, Allah yang luar biasa baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau mati bagi kami, Engkau hidup bagi kami Tuhan. Apa yang harus kami balas Tuhan, kami hanya melihat kemurahan-Mu. Pakailah kami Tuhan sebagai Allah-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Berikan kami jalan kepada Engkau. Ku mau hidup seluruh dalam Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan.
ajar kami tetap cinta dan setia taat kepada Engkau, sehingga kami boleh berdekatan oleh Engkau, kami boleh menerima segala berkat-berkat anugerah daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya udah kita sama lagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mereka pujian kami memuji kebesaran-Mu. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita orang percaya berkata, amin.